donating you to City College. All right, nice and easy. Seriously, just going to start off with 1% thrust capacity. In 3, 2, 1. Pernahkah Anda membayangkan memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah yang bahkan komputer tercepat sekalipun tidak mampu selesaikan? Bayangkan Anda bisa menguasai teknologi yang begitu canggih, bahkan lebih dari apa yang kita lihat di dunia Marvel. Komputasi kuantum adalah teknologi yang dapat mengubah dunia, dan Anda sedang berdiri di ambang pintu untuk menguasainya. Apakah Anda siap untuk perjalanan yang penuh tantangan dan keseruan? Mari kita bahas silabus dari maraton pembelajaran komputasi kuantum ini. Seperti Tony Stark membangun armornya, atau Dr. Strange mempelajari kekuatan dimensi lain, kita akan mulai dengan dasar-dasar yang akan membawa Anda ke dunia kuantum. Dalam video ini, kita akan mengurai setiap langkah dalam perjalanan ini. Dari matematika dasar, gerbang kuantum, hingga algoritma canggih yang mampu mengalahkan komputer klasik. Ini bukan hanya teori, ini adalah kesempatan Anda untuk bergabung dengan Avenger teknologi di dunia komputasi kuantum. Jadi, siapkah Anda untuk membuka pintu ke dunia baru yang penuh dengan kekuatan tak terduga? Mari kita mulai dan bahas bersama-sama bagaimana komputasi kuantum akan mengubah masa depan kita. Is that everyone? But you wanted more. Avengers! Assemble. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali, teman-teman semua, sobat-sobat dari channel Not Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya Kang Legend, dan di kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai komputer kuantum. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan pembahasan yang lebih detail, lebih teknikal, serta kita masuk ke penjelasan yang lebih serius. Adapun teman-teman, judul kita kali ini adalah silabus pembelajaran mengenai komputer kuantum. Silabus ini, teman-teman, dirancang untuk memandu kita, membantu teman-teman semua, memahami dasar-dasar yang diperlukan untuk kita bisa memahami komputer kuantum ini, dan untuk bisa teman-teman memahami dasar-dasar seperti matematika, fisika kuantum, hingga aplikasi praktis yang bisa dijalankan di atas komputer kuantum. Nah, saya mencoba pendekatan yang bertahap, ya. Lalu saya mencoba penjelasan dibagi menjadi 3 nantinya, meliputi matematika,
fisika kuantum, serta komputer kuantumnya sendiri. Nah, teman-teman nanti akan mempelajari mengenai konsep superposisi, entanglement, notasi Dirac, ya, sebuah notasi yang bakal banyak kita gunakan di analisis logik pada komputer kuantum, yang tentunya kita akan menggunakan notasi Dirac tersebut pada proses pembuatan kode di atas komputer kuantum. Sebelum melanjutkan, ya, ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal siapa saya. Sekaligus saya mencoba memperkenalkan diri, ya minimal teman-teman tahu ini siapa yang berbicara mengenai komputer kuantum ini, gitu ya. Apakah memang memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas atau tidak. Oke, saya sendiri teman-teman seorang engineering leader, ya. Berawal dari dulu sebagai programmer, hampir sudah 22 tahun berkecimpung di dunia pemrograman. Kalau mengenai kepemimpinan atau leadership sendiri di dunia pemrograman mungkin lebih dari 10 tahun. Selain itu, ya, saya juga seorang agile coach, ya. Lalu saya mempunyai kemampuan atau expertise dalam hal microservice dan event driven architecture. Selain itu, ya, saya juga professional trainer, content creator, serta, ya, sekarang mungkin di 6 bulan terakhir saya lagi fokus research mengenai komputer kuantum ini. Nah, selain itu, latar belakang saya pendidikan juga, saya memiliki latar belakang memang pengetahuan di bidang matematika dan ilmu fisika. Sedangkan ilmu komputernya memang itu saya dapatkan dikarenakan saya secara profesional bekerja dari awal lulus sampai sekarang memang bekerja sebagai atau terlibat dalam dunia komputer. Sehingga sih saya merasa bahwa saya merupakan orang yang cocok yang bisa menjelaskan kepada teman-teman bagaimana atau apa itu komputer kuantum. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman tahu yang disampaikan oleh Peter Shor, bahwa dia atau beliau Peter Shor itu harus memahami 3 hal ini, yaitu matematika, fisika, dan komputer, sehingga dia dapat atau menghasilkan atau menciptakan algoritma. Nah, dengan latar belakang ini, ya, saya merasa bahwa, ya, saya memahami komputer kuantum ini lebih mudah daripada teman-teman yang hanya memiliki latar belakang ilmu komputer saja. Oke, jadi teman-teman itu informasi mengenai saya. Mudah-mudahan latar belakang saya yang dulu memiliki pengetahuan dalam hal matematika, fisika, khususnya fisika kuantum dan ilmu komputernya sendiri, mampu membuat saya dapat menjelaskan mengenai komputer kuantum ini kepada teman-teman semua dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang lebih dipahami oleh teman-teman semua. Saya sendiri cukup pede saja menjelaskan komputer kuantum ini, walaupun mungkin saya bukan seorang profesor, gitu ya, tetapi, ya, saya dulu memiliki nilai kalkulus 1, kalkulus 2 dengan nilai A, dan fisika kuantum juga A. Cuma satu saja, saya tidak berani mengambil mata kuliah mekanika kuantum. Oke, teman-teman, jadi itu cukup mengenai saya. Kita lanjut, ya. Oke, jadi apa sih yang akan teman-teman dapatkan, gitu ya, dari silabus yang coba saya rancang ini? Nanti teman-teman pertama itu akan mempelajari mengenai matematika dasar yang akan kita gunakan untuk memahami atau untuk dapat mudah memahami mengenai cara kerjanya si komputer kuantum ini. Jadi matematika di sini merupakan alat yang dapat membantu kita untuk memahami mekanisme dan fenomena dari
fisika yang digunakan sebagai dasar dalam komputer kuantum. Kita akan mempelajari seperti aljabar linear, notasi Dirac, ya, tensor produk. Bahkan kita juga akan mempelajari sebuah hal yang cukup sangat sulit menurut saya ya, yaitu mengenali ruang Hilbert. Ini merupakan mata pelajaran di bidang matematika yang sangat advance sekali, dan biasanya juga bukan merupakan mata kuliah wajib, tetapi merupakan mata kuliah pilihan. Itu di bagian matematikanya. Jadi nanti akan kita jelaskan hal-hal dasar dan hal-hal yang lebih advance-nya yang akan kita butuhkan di kemudian ketika kita belajar komputer kuantum. Selanjutnya, tadi kita telah mempelajari bahasanya atau cara kita nanti berkomunikasi. Kita selanjutnya akan masuk lebih dalam belajar mengenai prinsip fisika kuantumnya. Jadi teman-teman di sini akan menerapkan pengetahuan matematika yang tadi telah diketahui atau dipahami akan diterapkan dalam fisika. Kita akan memahami fenomena-fenomena dalam fisika kuantum seperti superposisi, entanglement, lalu interferensi kuantum, dan pengukuran yang membentuk dasar dari sistem kuantum ini. Nah, kalau tadi hanya matematika saja, nah ketika di fisika, maka matematikanya tadi akan kita gunakan supaya kita memahami makna fisis yang ada di setiap pengertian atau di setiap konsep. Itulah yang membedakan antara matematika dan fisika. Kalau fisika itu ada makna fisis yang melatar belakangi suatu bilangan, ya bukan melatar belakangi, yang mengartikan dan menerangkan maksud dari bilangan, maksud dari rumus. Sehingga kalau di matematika ya teman-teman misalkan kita tahu rumus gaya Newton itu adalah F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, tetapi ketika kita masuk ke dalam ranah fisika, maka kita tahu makna fisisnya. Artinya, kalau kita memiliki massa 10 kg, ingin bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka akan dibutuhkan sebanyak 10 kali 2 atau 20 Newton tenaga untuk menarik atau mendorong benda tersebut sehingga bergerak dengan percepatan tadi ya, percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, itu adalah fisikanya. Jadi, kita masuk nanti ke pengertian dari konsep fisikanya. Tentunya ya fisika kuantum. Kita tidak akan membahas fisika-fisika lainnya karena memang bukan pelajaran fisika. Kita akan fokus semua hal yang berhubungan dengan kuantum dan berhubungan dengan mekanika kuantum. Oke, teman-teman, setelah kita mempelajari matematika dan fisikanya, nah baru teman-teman akan saya ajak untuk mempelajari mengenai komputer kuantumnya. Kita akan mempelajari semua hal ya, mekanisme si komputer kuantum ini bekerja ya, tentunya berdasarkan fisika kuantum dan mekanika kuantum. Lalu kita juga nanti akan belajar beberapa algoritma kuantum ya, seperti Shor algoritma, Grover algoritma, dan kita pun akan coba eksplorasi penggunaan komputer kuantum ini untuk AI dan machine learning ya. Jadi itu 3 bagian utama yang akan coba saya jelaskan kepada teman-teman. Tentunya kita akan coding juga ya teman-teman. Jadi dari pengetahuan tadi tujuan akhirnya adalah kita bisa membuat code yang akan kita running di atas komputer kuantum. Tentunya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu bagian pertama mengenai coding kuantum, kita akan menggunakan platform Qiskit ya, teman-teman. Oke, nah lebih detailnya seperti ini, teman-teman, dari silabus yang akan kita gunakan. Ya, jadi untuk matematika yang berhubungan dengan komputasi kuantum, jadi
teman-teman akan diberikan penjelasan mengenai aljabar linear dan bilangan kompleks untuk pemula, dan khususnya supaya bisa digunakan di dalam pemahaman mengenai fisika kuantum dan komputer kuantum. Nah, teman-teman akan belajar konsep dasar aljabar linear ya, seperti matriks ya, vektor, dan transformasi linear. Maksud transformasi linear itu ya semua perubahan yang berhubungan dengan benda gitu ya, dengan benda di dalam Cartesius, seperti mungkin refleksi, seperti rotasi gitu ya, ataupun scaling, mengecil atau membesar. Lalu selain metrik vektor ya, kalau saya rasa ya teman-teman pasti hampir sudah pernah mengenal lah. Kenapa? Karena di bangku SMA matrik dan vektor ini harusnya semuanya tuh dipelajari ya, bagi teman-teman memang yang masuk ke jurusan IPA. Nah, kecuali yang teman-teman misalkan sekarang bekerja di bidang komputer tetapi latar belakangnya bukan IPA, memang harus punya effort lebih untuk memahami matrik dan vektor ini. Ya, tapi jangan takut, akan saya jelaskan pengertian metrik itu seperti apa, vektor seperti apa, dan contoh-contohnya teman-teman. Selanjutnya, di bagian mengenai matematika dasar ini, kita akan juga menjelaskan kepada teman-teman mengenai operasi pada bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu merupakan bilangan yang bukan hanya terdiri dari bilangan biasa ya, kayak 1, 2, 3 pecahan gitu kan, negatif, positif, akar, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Tetapi ada juga ditambah dengan bilangan yang imajiner. Jadi bilangan nyata tadi plus bilangan imajiner. Cirinya yaitu bilangan-bilangan yang mengandung i ya. I, nah itu eh, termasuk bilangan imajiner. Jadi bilangan nyata ditambah bilangan imajiner itu disebut sebagai bilangan kompleks. Kita nanti akan belajar mengenai penjumlahan, perkalian, lalu ya kita coba representasikan dalam bidang polar atau bidang bola, bukan Cartesius 3 dimensi biasa. Nanti contoh sederhananya dari penggunaan si bilangan kompleks itu ya, teman-teman akan coba dikasih contoh representasi bilangan kompleks dalam komputasi kuantum. Jadi itu mengenai matematika dasar yang akan kita perlukan untuk memahami komputasi kuantum. Oke, selanjutnya ya teman-teman, setelah dasar-dasar matrik, vektor, dan operasinya, kita lanjut ke pengenalan mengenai notasi Dirac. Nah, notasi Dirac ini merupakan bahasa komunikasi atau bahasa yang kita gunakan untuk memahami dalam hal logik, cara berpikir si komputer ini. Jadi bahasanya komputer kuantum itu adalah notasi Dirac. Nah, di notasi Dirac nanti teman-teman akan diperkenalkan mengenai BRA dan CAT ya, sebuah notasi yang akan sering kita kenal. Jadi di sini teman-teman ada yang disebut dengan CAT, ada yang disebut dengan BRA gitu ya. Ini lambang dari huruf Yunani gitu ya, tetapi ini ada maksud tersendiri. Lalu nanti juga teman-teman akan dikasih pembelajaran mengenai operasi dasar ya, inner product, outer product, yang melibatkan BRA dan CAT ini. Teman-teman juga nanti akan mendapatkan pembelajaran mengenai norma dan ortogonalitas, yaitu nilai mutlak dari fungsi-fungsi ini ya. Lalu teman-teman juga nanti akan
mengetahui atau mempelajari visualisasi operasi kuantum dengan notasi Dirac ini. Jadi nanti ada contoh penggunaan notasi Dirac ini seperti nanti akan diimplementasikan pada operator Hadamard. Nah, ini operator dari quantum gate ya, yang operator ini nanti banyak menggunakan si notasi Dirac. Oke, itu adalah pengenalan notasi Dirac ya. Nah, selanjutnya teman-teman, itu dua hal mengenai matematika dasar. Nah, selanjutnya adalah matematika lanjut, yaitu pengetahuan matematika yang levelnya lebih advance, yang teman-teman disarankan juga memahaminya. Maka di sini saya dimasukkan sebagai pengetahuan lanjut. Ya, kalau yang basic tadi itu wajib teman-teman pahami. Kalau yang lanjut ini ya bisa opsional, tetapi benar-benar teman-teman diharapkan untuk memahaminya. Kita akan belajar mengenai tensor produk, operator unitary, dan ruang Hilbert. Ini yang cukup sangat menantang dan bagi saya sendiri menantang. Kenapa? Karena saya harus bisa menerangkan mengenai hal ini semua ke teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Einstein gitu ya. Kalau kita belum bisa menerangkan sebuah hal atau materi dengan bahasa yang sangat simpel, berarti ya kita itu belum memahaminya dengan benar. Ini sebuah tantangan karena ya ini benar-benar materi yang lumayan expand dan ya jujur jarang orang memahaminya karena memang tingkat kesulitannya. Jadi teman-teman nanti akan belajar tensor produk, operator Hermitian dan unitary, ruang Hilbert, serta kita akan berhubungan dengan matrik Pauli. Nah, ini akan digunakan juga nanti di komputer kuantum. Berhubungan dengan notasi Dirac, ya, matrik Pauli ini nanti akan berhubungan dengan quantum gate. Oke, itu 3 matematika yang akan coba kita jelaskan ke teman-teman semua yang saya masukkan sebagai silabus pembelajaran mengenai komputer kuantum. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah kita menjelaskan mengenai matematikanya ya, kita masuk ke penjelasan mengenai fisika kuantumnya. Nah, jadi teman-teman nanti akan akan diberikan penjelasan mengenai dasar-dasar fisika yang teman-teman harus ketahui ya untuk belajar fisika kuantum. Kita akan belajar mengenai superposisi, entanglement, dan interferensi kuantum. Jadi teman-teman akan dijelaskan superposisi itu apa, entanglement itu apa, dengan analogi yang sederhana, tetapi memang lebih teknikal. Kita akan menggunakan informasi-informasi matematika tadi ya, dan kita terapkan untuk menjelaskan si fenomena ini. Lalu kita coba nanti juga terangkan mengenai contoh eksperimen interferensi kuantum, yang ini bakal banyak digunakan kaitannya dengan quantum networking. Dan teman-teman juga akan dijelaskan mengenai pentingnya konsep ini dalam hal teknologi kuantum. Oke, itu adalah dasar fisika kuantum yang teman-teman harus pahami dan istilah itu harus sudah ngolotok gitu ya. Kalau teman-teman nanti misalkan oh ini ada qubit, akan kita masukkan ke dalam superposisi dengan operator Hadamard gitu ya, teman-teman udah tahu oh berarti dia akan dimasukkan dari state biasa menjadi state yang probabilistik superposisi atau probabilistik kuantum. Oke, itu dasarnya. Selanjutnya kita masuk ke fisika kuantum lanjutnya ya, teman-teman. Jadi akan saya ajak teman-teman masuk lebih dalam. Kita akan belajar persamaan Schrödinger. Ini merupakan sebuah persamaan di dalam mekanika kuantum yang dari persamaan gelombang Schrödinger inilah yang merupakan entry kita masuk ke dalam mekanika kuantum. Nah, Schrödinger sendiri ini nama orang, teman-teman, yaitu seorang ilmuwan fisika peraih Nobel yang menerapkan konsep gelombang
untuk bisa mengetahui perilaku dari partikel di alam kuantum. Ya. Kita juga nanti akan belajar mengenai spin, ya, spin partikel dan eksperimen Bell. Kali lagi nanti teman-teman akan belajar dasar-dasar dinamika Schrödinger dan dengan satu yang paling terkenal yaitu Schrödinger cat, ya, yang merupakan representasi paradok dari superposisi. Selanjutnya nanti teman-teman juga akan mencoba mengetahui representasi spin itu seperti apa yang bisa diimajinasikan di dalam ruang Hilbert. Nah, selanjutnya kita juga akan mencoba menjelaskan eksperimen Bell dan pelanggaran ketidaksetaraan Bell. Jadi ini kuantum versi lanjut. Mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan dengan mudah. Nah, setelah teman-teman memiliki dasar pengetahuan fisika, baik yang dasar fisika kuantum serta fisika kuantum lanjutannya atau mekanika kuantum, teman-teman akan saya ajak ke masuk penerapan dari matematika plus fisika kuantum dalam teori bilangan dan kriptografi pada komputasi kuantum. Jadi ini number teori yang sempat disinggung atau dijelaskan oleh Peter Shor ketika beliau menemukan Shor atau menciptakan Shor algoritma. Kita akan belajar faktorisasi bilangan dan modular aritmetik untuk pemula. Teman-teman akan belajar faktorisasi bilangan dan perannya dalam kriptografi, dan ini penting kalau teman-teman ingin belajar mengenai security dan kriptografi, ya teman-teman harus mengerti faktorisasi bilangan, ya. Lalu kita juga belajar operasi modular, pangkat dan mod dari bilangan, dan kita akan coba implementasikan dua hal tersebut untuk memahami algoritma Shor, algoritma kuantum. Jadi teman-teman jangan tahu saja cara pakai librarinya gitu kan, tetapi teman-teman harus paham juga bagaimana si algoritma ini dihasilkan. Ya, ya kalau algoritma non kuantum mungkin mudah ya, rata-rata kan berhubungan dengan matematika, cara berpikir yang runtun gitu kan, tapi ketika sudah masuk ke kriptografi kuantum, ya teman-teman akan berhubungan dengan makna-makna fisis tadi ya, fisika kuantum. Selain juga kita harus paham number teori. Oke, itu teori bilangan dan kriptografi. Nah, selanjutnya teman-teman akan diajak juga oleh saya masuk ke teori bilangan lebih lanjut. Nah, ini untuk hal yang lebih expand yang berhubungan dengan kriptografi juga. Teman-teman akan coba diterangkan mengenai Chinese Remainder Theorem, ya, dan quantum key distribusi. Nah, quantum distribusi ini merupakan entry point untuk kita masuk ke quantum kriptografi post quantum atau algoritma post quantum. Jadi kita akan mempelajari algoritma-algoritma yang berjalan di kuantum komputer serta algoritma-algoritma yang bertahan dari serangan komputer kuantum, dan kita akan belajar mengenai security yang ada digunakan yang menggunakan kelebihan dari komputer kuantum. Salah satunya menggunakan quantum key distribusi. Jadi teman-teman akan mendapatkan menjelaskan teori masisa Cina ya, CRT, lalu aplikasi CRT dalam algoritma kuantum dan pengantar kuantum key distribusi. Nah, ini semuanya berhubungan dengan kriptografi atau security di komputer kuantum atau security yang memanfaatkan kelebihan dari komputer kuantum. Setelah beres ya mengenai teori bilangan lanjutnya, kita masuk ke prinsip dasar komputasi kuantumnya sendiri ya teman-teman. Jadi tadi berhubungan dengan fisika kuantumnya, lalu teori bilangan, baru kita masuk ke ke komputer kuantumnya. Jadi teman-teman akan diperkenalkan apa itu qubit, ya, merupakan
bit di dunia kuantum. Kalau bit kan di dunia non kuantum gitu ya. 01 kalau qubit itu di dunia kuantum. Dia memiliki 0 dan 1, tetapi dia memiliki juga representasi superposisi probabilistik yang dimungkinkan si sebuah state bisa 0 dan 1 dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita juga nanti akan belajar mengenai gerbang kuantum atau quantum gate ini. Jadi belajar qubit, belajar quantum gate, ya seperti yang telah saya kenalkan di video-video kemarin, kita berkenalan dengan Hadamard operator, Pauli operator, Synod operator. Lalu coba visualisasikan bola bloh-nya itu seperti apa. Bola-bloh ini yang merepresentasikan quantum state ini, ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan lanjut ke penjelasan lebih lanjut mengenai komputasi kuantum, yaitu kita akan membahas lebih lanjut mengenai registrasi kuantum dan evolusi kuantum serta konsep decoherence. Jadi teman-teman akan mempelajari stabilitas qubit ya pada intinya, karena qubit ini kan rentan terhadap faktor luar, maka teman-teman harus tahu bahwa decoherence ini yang membuat si qubitnya ini tidak stabil, yang akan mempengaruhi sebuah CPU atau sebuah qubit yang menjadi tempat logical komputasi dihitung atau dioperasikan. Oke, itu komputasi kuantum lebih lanjut, ya belajar decoherence tentunya. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah hal tadi dipahami, kita masuk ke algoritma kuantum. Ya, jadi teman-teman akan belajar mengenai dasar algoritma yang berjalan di atas komputer kuantum seperti Groper dan quantum Fourier transformation. Jadi ini juga nanti akan menerapkan yang teorema sisa tadi ya, Chinese reminder teorema, lalu aplikasi CTR dalam algoritma kuantum, dan lebih dalam pengantar kuantum key distribusi. Lalu ini Groper dan quantum Fourier. Setelah itu teman-teman juga nanti akan mendapatkan penjelasan algoritma yang kedua, yaitu Shor algoritma. Kita juga akan mempelajari mengenai variational quantum eigensolver. Teman-teman akan dijelaskan mengenai algoritma Shor, faktorisasi bilangan besar, lalu FQE, dan implikasi algoritma ini di dunia nyata. Jadi kita akan mencoba menjelaskan dua algoritma yang terkenal dari algoritma yang berjalan di komputer kuantum. Nah, kalau versi mudahnya atau versi abstraksinya saya sudah buatkan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat terlebih dahulu introduction-nya Shor algoritma dan Groper algoritma. Tapi kalau untuk lebih dalam ya kita harus menjelaskan si dua algoritma kuantum ini lebih teknis ya teman-teman. Kita masuk ke implementasi dari teknologi kuantum ini. Jadi teman-teman akan belajar mengenai arsitektur komputer kuantum dan platform simulasi. Jadi arsitektur kuantum itu ya sempat disinggung di hardware dari komputer kuantum ya. Ada yang berupa superkonduktor, ada yang berupa ion yang terperangkap gitu ya. Nah, kita akan lebih jelas, lebih dalam lagi menjelaskannya. Plus nanti akan berhubungan dengan platform yang akan kita gunakan untuk pelajaran selanjutnya, itu mengenai Qiskit ya, IBM Quantum Platform. Lalu kita juga akan singgung mengenai hybrid quantum dan classical computing. Kenapa? Karena komputer kuantum ini tidak bisa digunakan secara berjalan sendirian ya. Tetap harus ada komputer klasik yang
menjadi interface di depannya. Jadi komputer kuantumnya mungkin untuk pemrosesannya, sedangkan untuk interfacing ke kitanya, ke usernya, kita tetap akan menggunakan klasikal komputer. Nah, itu aplikasi dari kuantumnya selain arsitektur dan komputer kuantum serta platform Qiskit, kita juga nanti akan belajar mengenai optimasi kriptografi dan kuantum machine learning. Nah, ini cukup menarik juga. Kalau di sini jujur saja teman-teman, ini saya belum hatam juga eh, mempelajarinya. Kalau yang di sebelum-sebelumnya sampai ke Qiskit, saya yakin saya sudah paham dan bisa menjelaskannya. Sedangkan untuk machine learning kuantum ini perlu saya pelajari lebih dalam karena machine learningnya sendiri pengetahuan saya agak terbatas ya. Kalau kriptografi cukup lumayan. Nah, apalagi disambungkan dengan quantum machine learning, ya merupakan tantangan bagi saya juga. Akan coba saya jelaskan juga sih, tapi kepada teman-teman semuanya. Oke, lalu selanjutnya, nah ini mungkin setelah itu semua, barulah kita praktek coding kuantumnya, tentunya menggunakan Qiskit platform. Ya, jadi semua pemahaman-pemahaman tadi akan kita praktekkan di dalam pembuatan kodenya. Jadi teman-teman bisa paham, oh ini kenapa gitu ya, ada notasi Hartman, ada notasi Pauli, ada notasi Sinat, lalu representasinya di coding tuh dengan cara seperti apa. Nah, sehingga kan teman-teman jadi mudah paham, mengerti kalau dasar-dasarnya sudah tahu. Nah, di coding kuantum ini atau di Qiskit platform sendiri ya teman-teman nanti akan belajar dasar-dasar Qiskit dan pemrograman kuantum, instalasi dan cara menggunakan Qiskitnya. Lalu kita juga nanti belajar sistem multi qubit. Jadi kalau untuk single qubit mudah dijelaskan. Nanti kalau multi qubit seperti apa dan masalah entanglement ya di dalam Qiskit ini. Nah kan entanglement ini yang menjadi faktor utama mengapa si komputer kuantum ini menjadi sangat-sangat powerful. Ketiga nanti algoritma kuantum dasar. Jadi kita akan ngoding algoritma di Qiskit platform ini dan tentunya akan coba kita jalankan di atas komputer kuantum. Ya mudah-mudahan ada budget untuk menjalankannya gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman tahu seperti yang saya jelaskan, komputer kuantum IBM ini memang ada yang free, tetapi yang free ini hanya dalam 1 bulan itu sangat sedikit sekali ya. Sedangkan kalau yang berbayarnya lumayan sampai $100 ya tuh per jam kalau nggak salah atau per menit saya lupa. Nanti aplikasi lanjutan eksekusi pada IBM kuantum ini ya akan kita lakukan. Jadi kita akan coba tembak komputer kuantum si IBM dengan kode kita yang amburadul gitu. Ya, kita coba. Lalu membuat proyek akhir, kita coba rancang proyek akhir yang dapat membantu teman-teman lebih paham. Nah, terakhir kita coba debugging dan optimasi sirkuit kuantum. Oke, selanjutnya ini bukan bonus ya, mungkin tambahan mengenai quantum error correction dan noise mitigasi. Nah, karena teman-teman tahu bahwa sampai sekarang bahwa CPU dari komputer kuantum ini kan harus diisolasi sedemikian rupa berada di kondisi yang sangat minimal sekali intervensi dari luar, artinya harus suhunya dingin, harus dilindungi oleh medan elektromagnetik. Nah, gangguan-gangguan tadi kan harus ada koreksinya ya. Nah, ini kita akan belajar mengenai quantum error koreksinya seperti apa. Jadi kalau ada noise, bagaimana mitigasinya. Oke, teman-teman, sepertinya itu sih yang akan kita sampaikan ke teman-teman semua mengenai silabus yang akan coba saya jelaskan ke teman-teman semua supaya kita bisa mempelajari komputer kuantum ini lebih terarah ya dan teman-teman tahu tahapan-tahapannya supaya tidak salah
paham dan runtun pembelajarannya. Nah, dari sini misalkan teman-teman sudah paham dari sini, baru mungkin teman-teman bisa pindah ke penjelasan-penjelasan yang dihasilkan oleh para ahli gitu ya, para profesor dari peneliti mengenai komputer kuantum ini. Jadi mungkin dasar-dasarnya bisa dengan saya, nanti expertnya teman-teman belajar dari para profesor. Nah, saya sendiri kemarin ya teman-teman, sebelum mencoba merasa yakin untuk membuat konten mengenai komputer kuantum ini, sudah 2 kali ikut, bukan training ya, mungkin webinar gitu ya, dengan beberapa profesor dari MIT. Jadi saya ikut webinar online ya, trainingnya 2 kali mungkin. Setelah itu saya juga melihat beberapa video berbahasa Inggris tentunya ya, dari berbagai macam channel, baik itu dari IBM-nya, berhubungan dengan komputer kuantum IBM, serta di luar dari IBM. Oke, jadi setelah ya udah saya merasa kayaknya sih saya sudah cukup paham, dan coba menantang diri supaya lebih paham, mencoba untuk menerangkan ke teman-teman semua mengenai komputer kuantum ini. Nah, saya sendiri kan di beberapa tahun kemarin hampir beres menjelaskan mengenai microservice dan mengenai event driven architecture, dan saya rasa udah cukup komplit lah. Saya butuh tantangan yang lebih lanjut gitu ya. Oke teman-teman, itu penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua supaya bisa naik level, bersiap untuk tren teknologi 10, 20, 30 tahun ke depan. Sekian dari saya. Terima kasih semua. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk share, untuk subscribe, untuk like juga, supaya dapat mendukung channel Not Legend Programmer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.